Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 13 Agustus tahun 2021. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu kemerdekaan yang berkualitas. Sebelumnya mari kita bersatu hati memohon pimpinan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami dapat hidup sampai dengan saat ini Tuhan. Kami percaya itu semua oleh karena anugerah dan kebesaran-Mu. Kami bisa merasakan kebebasan kami bisa merasakan keselamatan yang dari Engkau, itu juga oleh karena anugerah dari-Mu semata. Di dalam setiap kebebasan kami Tuhan, di dalam setiap penebusan yang Engkau berikan atas kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan yang memampukan kami di dalam ketidakmampuan kami ini, agar kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kami, dan kehidupan kami boleh semakin diperbaharui. Kami serahkan Tuhan perenungan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Saat ini kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan yang tertulis di dalam surat Roma pasal 16, ayat 17 sampai dengan ayat 20. Roma pasal 16 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Yang demikian sabda Tuhan. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Saat ini kita mendekati momen-momen yang yang istimewa begitu bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena beberapa hari lagi kita akan memperingati bangsa kita yang telah merdeka selama 76 tahun begitu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, tentu 76 tahun bukan waktu yang pendek begitu. Tapi kita mau berfokus atau kita mau mengkaji bersama, kita mau merenungkan bersama tentang kata merdeka. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan di rumah bertanya atau ditanya tentang apa sih arti merdeka begitu, apa kira-kira definisi merdeka yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara miliki? Merdeka berarti bebas. Merdeka berarti bisa melakukan apapun. Atau merdeka bisa melakukan segala sesuatu dengan seenaknya. Jika itu definisi yang kita punya, maka kita perlu untuk merekonstruksi kembali. Kita perlu untuk memformulakan kembali tentang definisi kata merdeka itu. Nah, pendefinisian kata merdeka yang nampaknya tidak terlalu pas itu dimiliki oleh orang-orang atau jemaat di Roma pada waktu itu. Di dalam teks yang kita baca, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di Roma itu jemaatnya tidak hanya satu kelompok begitu, tapi ada berbagai kelompok jemaat. Ada dari jemaat-jemaat Kristen yang asalnya adalah Yahudi, pengikut Kristus yang adalah sebelumnya Yahudi. Ada juga pengikut Kristus yang sebelumnya Yunani, dan juga ada kelompok-kelompok lain yang ada di dalamnya. Nah, kemudian di dalam jemaat yang multikultur ini, yang multi latar belakang ini, Paulus kemudian memberitakan firman kepada mereka bahwa
Mereka yang mengikuti Yesus itu mendapatkan sebuah hak istimewa, yaitu bahwa mereka telah diselamatkan oleh Tuhan, mereka telah ditebus oleh Kristus. Dan penebusan itu terjadi atau keselamatan terjadi bukan karena tindakan mereka, tetapi karena kasih karunia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, disinilah munculnya sebuah problem, yaitu ketika kemudian orang yang mendengarkan langsung menganggap bahwa, kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia, berarti tindakan kita tidak akan berpengaruh apapun terhadap keselamatan. Hasilnya, walaupun hidup saya seenaknya saja, walaupun kemudian saya bebas melakukan ini itu, tetapi saya telah diselamatkan. Saya akan tetap diselamatkan karena saya mengikuti Kristus, karena saya menjadi pengikut Kristus. Nah, dalam pemikiran yang demikian ini kemudian mengundang amarah dari Paulus, dengan Paulus mengatakan atau memperingatkan jemaat di Roma dengan peringatan yang kita baca pada hari ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, peringatan yang diberikan Paulus ini penting. Karena Paulus mengatakan bahwa meskipun engkau sudah diselamatkan, meskipun engkau sudah dimerdekakan dari dosa, tetapi bukan berarti bahwa engkau seenaknya saja, bahwa engkau kemudian bisa melakukan segala sesuatu. Engkau bisa melakukan memperlakukan hidupmu dengan dengan sembarangan begitu. Itu yang menjadi kritik Paulus. Karena Paulus yang menekankan, meskipun engkau sudah dimerdekakan, maka engkau juga harus tetap meningkatkan kualitas hidupmu gitu. Dengan kata lain, yang sebelumnya hidupnya adalah tidak berkualitas, tetapi hidup manusia menjadi berkualitas karena penebusan yang diberikan oleh Kristus. Karena hidupnya sudah berkualitas, jangan sampai kemudian hidupnya seenaknya sehingga menurunkan kadar kualitas itu. Tetapi justru harus tetap menjaga ketaatan supaya kehidupannya bisa semakin dan semakin berkualitas sehingga kualitasnya itu meningkat begitu. Itu yang hendak diberikan atau disampaikan oleh Paulus. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita bisa membayangkan bahwa kita mungkin bebas makan ini dan itu gitu. Kita bebas makan segala sesuatu, kita bebas. Bayangkan ketika ada orang yang dia karena bebas untuk makan segala sesuatu, kemudian dia semuanya dimakan. Gak peduli tentang kesehatannya, gak peduli tentang kondisi fisiknya, semua dimakan semuanya. Kita akan bisa melihat dalam beberapa tahun ke depan kualitas hidup seperti apa yang akan dimiliki oleh orang ini. Berbeda dengan kita bisa bayangkan juga ada seorang yang walaupun dia punya kebebasan untuk makan segala sesuatu, tetapi ia tetap mengontrol pola makannya, mereka tetap mengontrol apa yang dimakan, apa yang tidak dimakan, apa yang bisa banyak, apa yang harus sedikit. Dan beberapa tahun yang akan datang, kita bisa bandingkan kualitas diri dari kedua orang ini. Demikian juga dalam kehidupan kita. Meskipun kita telah diselamatkan, meskipun kita telah ditebus, bayangkan jika kemudian kita hidup seenaknya. Kita mengatakan bahwa hidup saya tidak berguna, tidak apa-apa. Memang tidak apa-apa, tetapi itu berarti bahwa kita menurunkan kadar kualitas hidup kita. Menjadi orang yang merdeka bukan berarti orang yang bebas menurunkan kadar kualitasnya. Tetapi orang yang merdeka adalah orang yang harus terus meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan cara apa? Dengan cara menjalani hidup dengan cara ketaatan dan hidup yang berguna. Jangan hidup yang sia-sia dengan segala tindakan, dengan segala perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari terus kita tingkatkan kualitas kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang merdeka dan orang-orang yang berkualitas. Bukan orang-orang yang merdeka dan orang-orang yang gampangan dan orang-orang yang sembarangan. Sehingga kualitas hidup kita menjadi sangat buruk dan sangat rendah. Selamat menjalani hidup yang merdeka dan selamat meningkatkan kualitas kehidupan kita. Amin. Saat ini mari kita bersama menghadap Tuhan dengan membawa doa-doa kita. Juga kita mendoakan setiap saudara-saudara kita yang sedang bergumul dengan kehidupannya. Mari kita bersama berdoa menghadap Tuhan. Saat ini Bapa, di dalam hidup kami merasakan kemerdekaan yang dari-Mu. Kami merasakan kebebasan kami atas dosa-dosa kami, dan kami merasa sangat bersyukur. Kasih anugerah-Mu menyelamatkan kami, kasih anugerah-Mu memerdekakan kami.
Tetapi seringkali Tuhan kami lalai. Dan kami mungkin dalam kesadaran kami menjadi orang-orang yang bebal. Orang-orang yang meskipun kami telah Engkau merdekakan, tetapi kami tidak melihat atau tidak meningkatkan kualitas kehidupan kami. Karena kami tetap hidup sembarangan, tetap bertindak seenaknya kami tanpa kami melihat pada kasih dan anugerah-Mu itu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang merdeka yang terus meningkatkan kualitas hidupnya. Sehingga kami bukan menjadi orang merdeka yang sia-sia, tetapi orang merdeka yang berkualitas. Ajar kami dan sadarkan kami bahwa kehidupan kami haruslah berguna. Bukan hanya untuk diri kami, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga dengan demikian, kehidupan kami boleh terus diperbaharui dan boleh terus semakin berkualitas. Saat ini ya Bapa, kami berdoa menyatukan hati. Secara terkhusus Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara kami terkasih, keluarga Bapak FX Sarwoko, wilayah 1 yang baru saja ditinggal oleh ibu terkasihnya menghadap Tuhan di surga. Bapak, kami serahkan untuk keluarga Bapak Sarwoko Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan yang boleh memampukan mereka di dalam kerapuhan, di dalam kesedihan mereka saat ini. Kami serahkan Tuhan, keluarga Bapak Sarwoko ke dalam tangan-Mu, biarlah kasih Tuhan yang boleh menguatkan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Suparmo wilayah 1 yang juga baru beberapa hari yang lalu ditinggal oleh sang anak terkasih Bapak Sigit yang telah Engkau panggil menghadap-Mu di surga Bapa. Ya Allah, kami serahkan untuk seluruh keluarga besar Ibu Suparmo Tuhan. Biarlah kasih-Mu juga yang boleh menguatkan mereka. Kasih-Mu yang terus menopang mereka di dalam kelemahan mereka, di dalam kerapuhan mereka. Sehingga perlahan-perlahan mereka boleh menyadari kasih-Mu. Mereka boleh merasakan bagaimana dekapan Tuhan di dalam setiap kesedihan dan kehilangan yang mereka rasakan. Hingga pada akhirnya mereka juga boleh merasakan keikhlasan di dalam hati dan kehidupan mereka. Bapa, kami serahkan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan-Mu Bapa, biarlah kasih-Mu yang menolong mereka. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua kami Bapa yang saat ini oleh karena usia yang semakin tua, fisik mereka semakin menurun dan semakin rapuh. Kami berdoa untuk Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tijemanggun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pabiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagina Paijo, dan juga Bapak Ibu kami yang lainnya Bapak. Bapak, kiranya Tuhan berkenan untuk menolong mereka, memberikan penghiburan atas kesepian yang mungkin mereka rasakan, memberikan kekuatan di dalam setiap kelemahan mereka Bapa, dan kasih-Mu yang menghadirkan damai serta sukacita atas kehidupan mereka. Saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan proses pemulihan, proses penyembuhan, dan juga proses isolasi mandiri yang saat ini sedang mereka kerjakan. Kami serahkan untuk saudara-saudara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Ana Amoresa, Bapak Aryat Mawan, Ibu Murjangkung, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Ibu Ana Iritasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadyo, Saudara Yunan Widiatmoko, dan juga keluarga Bapak Ramijo, serta saudara-saudara kami yang lainnya Bapak. Bapak, kiranya Tuhan terus berkenan untuk memberkati mereka, memberikan semangat bagi mereka, dan memberikan pengharapan serta memberikan keteguhan hati bagi mereka. Dan biarlah setiap proses yang mereka jalani saat ini Tuhan, boleh mereka jalani hanya bergantung kepada Tuhan saja. Ya Allah, kami mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami di dalam pergumulan-pergumulan kami apapun itu, baik pergumulan tentang keluarga, pekerjaan, ekonomi, sekolah, dan juga segala persoalan yang kami hadapi Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan menolong kami, memberkati kami. Dan biarlah kasih-Mu yang senantiasa memampukan kami untuk kami menyelesaikan segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kami serahkan juga untuk kehidupan berbangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk segala tim medis, tenaga kesehatan yang saat ini sedang juga berjuang untuk
Di tengah-tengah COVID ini Bapa, biarlah kasih Tuhan juga yang memberkati kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Bapa, kami serahkan, biarlah setiap kami juga boleh berkontribusi Bapa di dalam mengisi kemerdekaan bangsa kami, di dalam kami merayakan kemerdekaan bangsa kami. Biarlah kami boleh menunjukkan kehidupan yang berkualitas dan kehidupan yang berguna bagi kehidupan bersama kami. Kami serahkan hidup kami saat ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin.